أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Para jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat diberikan pemahaman agama yang sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan mensyukuri nikmat tersebut berarti kita mensyukuri nikmat yang paling besar. Banyak orang salah paham tentang firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Mereka hanya memahaminya dari segi nikmat dunia saja. Mereka bersyukur kepada Allah agar Allah menambah nikmat dunia. Padahal yang paling penting adalah kita bersyukur kepada Allah agar Allah menambah nikmat surga dan nikmat hidayah. Naam jemaah sekalian, azakumullah, insyaallah pagi menjelang siang ini kita akan membahas sedikit mengenai doa. Doa yang termaktub di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa memiliki pengaruh dalam kehidupan kita. Karena doa itu salah satu ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maksudnya doa adalah ibadah yang paling penting. Coba lihat solat kita. Isinya apa dalam solat itu? Doa. Puasa kita isinya doa. Doa sebelum makan sahur, doa di waktu kita sahur, doa di waktu berbuka, doa. Tak ada yang bisa merubah, menolak takdir, menolak ketentuan Allah kecuali doa itu sendiri. Dan doa adalah bagian dari ketentuan Allah yang berupa syariat. Tentu dia punya pengaruh dalam kehidupan kita. Demikian juga Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lain, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu
yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Maka orang yang tidak berdoa kepada Allah merugi. Merugilah dia. Karena orang yang tidak berdoa itu orang yang sombong. Orang yang sombong pasti dia akan merugi dunia dan merugi akhirat. Sebagaimana Allah katakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permintaan kalian. Itu sangat banyak sekali, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita memilih doa apa yang kita butuhkan dan kita sedang apa. Dan doa yang paling penting tentunya diantaranya doa pagi dan petang, zikir pagi petang. Namun sebelum kita membahas doa apa saja yang akan kita sebutkan di sini, kita sebutkan dahulu adab-adab dalam berdoa. Adab yang pertama, yaitu berusaha menjauhi makanan dan minuman serta pakaian yang haram. Menjauhi makanan dan minuman dan pakaian yang haram. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang ada orang yang bersafar, thumma dzakara rajulan yutilu safar. Namun yang disayangkan dia mengkonsumsi makanan yang haram, meminum minuman yang haram, berpakaian dari pakaian yang haram. Lalu bagaimana doanya bisa dikabulkan oleh Allah? Artinya doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kondisi orang ini sangat-sangat tepat di dalam berdoa. Pertama, dia lagi safar. Kedua, kondisinya berdebu. Allah sangat suka dengan orang yang menampakkan kesusahannya di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, dia angkat tangan. Tinggi-tinggi angkat tangan. Yang keempat, dia menyebut nama Allah yang besar, yaitu Rabb, ya Rabb. Tapi makanannya haram, minumannya haram. Maka semua fasilitas yang atau semua wasilah yang mengantarkan dia kepada terkabulnya doa terputus dan batal. Gara-gara apa? Perkara haram yang dia konsumsi dan dia pakai. Itu poin yang pertama. Yang kedua, berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ghafir ayat 14. Allah mengatakan, fada'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka berdoalah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan ketaatan dan agama kepadanya. Ya, berdoa dengan penuh keikhlasan. Makanya orang-orang yang berdoa itu tidak perlu doa pakai mic. Kan ada sebagian orang doa selesai sholat pakai mic kan. Untuk apa diberitahu orang apa yang kita doakan? Allah. Seperti menyebut Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim. Atau Allahumma. Itu bertawasul dengan menggunakan nama Allah. Dengan nama Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bertawasul dengan amal soleh kita. Ini itu boleh. Dengan menyebut nama amal yang pernah kita lakukan, yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Seperti 3 orang yang terperangkap dalam gua. Satu yang menyebut, Ya Allah, aku berbakti kepada orang tuaku. Yang kedua, dia menyebutkan amal meninggalkan maksiat. Yang ketiga, menyebutkan tentang amal menunaikan amanah. Lalu Allah kabulkan doa mereka
karena mereka menyebut amal tersebut. Yang ketiga, tawasul dengan doa orang lain yang kita anggap doanya bisa dikabulkan oleh Allah. Tapi orang tersebut mengerti hajat kita. Tentu orang ini orang hidup. Seperti kita minta doa anak yatim, minta doa ustadz, minta doa istri. Tolong dong doakan saya di jalan supaya selamat. Itu namanya tawasul sebenarnya. Namanya apa? Tawasul. Dan itu dibolehkan. Tapi adab doa yang paling penting adalah bertawasul dengan nama Allah. Lillahi asma'ul husna. Ya, Allah itu memiliki nama-nama yang husna. Kemudian yang keempat, berusaha menghadap kiblat. Berusaha menghadap kiblat ketika kita berdoa. Meminta dengan penuh kesungguhan hati, dengan penuh harapan yang sangat-sangat kuat. Jadi harapan itu seperti orang memanah, ibu-ibu. Busurnya adalah doa, busurnya adalah kita, sedangkan keinginan itu adalah tarikan. Doa itu adalah anak panahnya. Semakin kuat tarikan kita, melesatnya itu semakin kuat juga. Maka harapan dan keinginan penuh itu harus betul-betul dikuatkan. Ya, karena ada orang berdoa cuma sekedar berdoa saja, selesai doa udah ada hasilnya. Karena tidak ada kesungguhan hati. Yang ketujuh, dan ini akan kita bahas. Berusaha berdoa dengan doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran maupun sunnah. Lafaz-lafaznya. Kalau bisa mengambil doa-doa dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan doa-doanya banyak sekali dan bermacam-macam. Doa dalam Al-Quran dan sunnah Nabi, pertama berkaitan meminta surga dan menjauhkan diri dari neraka. Nanti insya Allah kita sebutkan contoh-contohnya. Pembahasan dalam doa itu, isi doa itu yang pertama, meminta surga dan menjauhkan diri dari neraka. Yang kedua, doa dalam Al-Quran dan Sunnah itu berkaitan dengan meminta ampunan dan rahmat Allah. Ya, muatan doanya meminta ampunan dan rahmat Allah. Yang ketiga, muatan doanya berkaitan dengan meminta hidayah. Meminta apa ibu-ibu? Hidayah. Dan agar istiqomah di atas agama Islam. Yang kelima, meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Itu yang keempat. Yang kelima, berdoa untuk kedua orang tua dan keturunan kita. Berdoa untuk kebaikan kedua orang tua dan keturunan. Pasangan dan keturunan. Keberapa? Keenam. Yang keenam ya. Meminta kepada Allah agar Allah memperbaiki agama kita dan juga memperbaiki akhirat kita. Yang keberapa? Yang pertama meminta surga dan memohon agar dijauhkan dari neraka. Yang kedua meminta rahmat dan ampunan dari Allah atau ampunan rahmat Allah. Yang ketiga meminta hidayah. Yang keempat meminta kebaikan dunia akhirat. Yang kelima meminta kebaikan buat kedua orang tua, pasangan dan juga keturunan. Yang keenam meminta kepada Allah agar diperbaiki agama dan akhirat.
Kemudian meminta kebaikan dunia tadi sudah disebutkan sebenarnya. Baik, kita bahas yang keberapa nih? Ketujuh ya. Meminta perlindungan dari keburukan-keburukan. Dan juga meminta pertolongan. Baik. Kita bahas mulai dari doa meminta surga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa di dunia ini yang tidak mau masuk surga? Enggak ada. Semua orang mau masuk surga. Maka oleh karena itu sampai istri Fir'aun pun asal muasal beliau masuk Islam dan mengikuti dakwah Nabi Musa adalah gara-gara dia teringat akan adanya surga. Jadi istri Fir'aun, semoga Allah merahmati beliau, dia termotivasi untuk masuk Islam karena dia mengingat akan adanya surga. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Tahrim. Di akhir-akhir surah Tahrim, di mana istri Fir'aun mengatakan, Rabbi bani li indaka baitan fil jannah. Wa najjini min Fir'auna wa amalihi wa najjini minal qawmi zalimin. Ya Allah, kata istri Fir'aun, dia mengatakan, ya Rabbku, buatkan bagiku rumah di surga yang ada di sisimu. Dan selamatkanlah aku dari kejahatan Fir'aun serta orang-orang zalim. Ya, selamatkan aku dari kejahatan Fir'aun dan perbuatannya dan dari kejahatan orang-orang zalim. Doa ini mengandung keinginan untuk masuk surga. Ibu-ibu kepengen masuk surga semuanya. Tapi tidak ada saat ini orang yang ketika ditawarkan, ibu mau masuk surga, misalnya datang malaikat nih. Siapa mau masuk surga? Kata ibu satu orang, saya. Benar nih, biar saya sekarang juga mencabut nyawanya. Tapi surga, langsung surga nih, gitu kan? Kira-kira ada yang mau nggak? Berarti bagus imannya. Ya, kalau ada orang mengatakan, saya mau masuk surga, sekiranya malaikat maut datang. Tadi saya dapat kabar nih, bahwa ente kalau mati hari ini dapat surga, mau? Padahal baru menikah dan baru saja punya mobil Lamborghini. Kira-kira mau nggak dia tuh? Nah, ujiannya luar biasa tuh. Itulah ujiannya ibu-ibu. Maka dulu para sahabat mau-mau aja mereka mengorbankan diri, pergi berjihad, karena jelas mereka akan dibuatkan rumah di mana? Di surga. Tapi hari ini kan kita tidak tahu apakah kita jelas masuk surga atau tidak. Maka kita hanya bisa berharap, memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita sebagai salah satu dari penghuni surga. Hanya itu bisa kita lakukan. Selebihnya kita tidak tahu. Apa kita masuk surga atau tidak. Kemudian di antara doa yang ma'thur dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah menganjurkan kita untuk memperbanyak doa. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga. Dan aku memohon kepadamu agar aku
aku mohon perlindungan kepadamu dari api neraka. Doa semacam ini dianjurkan dibaca sebanyak berapa kali? 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Maka surga dan neraka akan berbicara di hadapan Allah. Surga mengatakan, ya Allah masukkanlah dia ke dalamku. Neraka mengatakan, ya Allah lindungilah hambamu ini dari aku. Terus memohon kepada Allah. Demikian juga doa orang-orang soleh yang Allah ceritakan dalam suratul Furqan. Akhi, minta Al-Quran satu. Yang tadi duduk sini siapa tadi? Tadi yang pegang kamera tadi siapa? Disebutkan dalam suratul Furqan, orang-orang soleh berkata, "Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama." Ya. Ya. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Mana aja. Hanya supaya menunjukkan nomor ayatnya. Apa? Allah menyebutkan tentang doa orang-orang soleh. Mereka mengatakan kepada Allah, Rabbana asrif anna adzab jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Ya Rabb kami, jauhkanlah kami dari azab jahannam. Hindarkanlah kami dari azab jahannam. Sesungguhnya azabnya sangat mengerikan. Innaha sa'at mustaqarra. Sesungguhnya jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat berkediaman. Wa muqamah, dan tempat tinggal. Disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, doa ini menunjukkan akan indahnya sifat seorang mukmin, di mana dia merasa takut kepada azab Allah. Itu takut dari api neraka. Dan neraka itu mengerikan. Gambaran neraka itu mengerikan, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa neraka itu diikat dengan menggunakan 70.000 tali kekang. Berapa talinya? Di setiap tali ada 70.000 malaikat. Jadi bukan satu tali satu malaikat. Tapi setiap talinya ada berapa malaikat? 70.000. Untuk apa? Untuk memegang neraka itu. Karena dia sering mengamuk. Makanya Allah katakan dalam suratul Mulk, Takadu tamayyazu minal ghayz. Neraka itu hampir hancur karena marah. Makanya Allah memerintahkan agar malaikat itu diikat dengan menggunakan 70.000 tali kekang. Di setiap tali ada 70.000 malaikat. Berarti begitu banyaknya malaikat yang memegang neraka. Dan panasnya neraka itu tadinya 70 kali lipat dari panas api dunia. Dan api dunia salah satu dari 70 panas api neraka tadi. Ya, yang satu ini aja mengerikan panasnya, bagaimana dengan neraka. Luar biasa. Makanya orang-orang yang beriman meminta kepada Allah, Rabbana srif anna adzab jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Ya Allah, palingkanlah kami dari api neraka jahannam. Karena sesungguhnya neraka itu sangat mengerikan. Ada yang sudah hafal doanya? Doanya terdapat dalam suratul Furqan.
Tar dulu. Ya. Sebut dalam surat nomor 25 ayat 65 66. Surat Al-Furqan ayat 65 66. Kemudian di antara doa yang warid dari Al-Quran, meminta surga dan jauhkan dari neraka, itu doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim itu coba lihat di surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Bahkan seterusnya 83 sampai 89. Doa Nabi Ibrahim itu panjang doanya. Di 83 Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi habli hukman walhiqni bisalihin. Ya Rabbku, karuniakan kepadaku ilmu dan golongkan aku bersama orang-orang saleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah untukku buah bibir untuk orang-orang setelahku. Lisan kejujuran. Artinya dibicarakan kebaikanku setelah aku wafat. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Dan jadikanlah aku termasuk pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Nabi Ibrahim saja yang sudah jelas masuk surga, masih minta surga enggak dia? Masih minta surga. Lalu bagaimana pula dengan kita? Kita ini tidak ada yang datang memberi jaminan. Apa pernah datang ke rumah kita, malaikat Jibril datang bawa surat. Ini surat dari Allah nih, kau diundang ke surga. Ada? Enggak ada. Maka kita disuruh meminta kepada Allah agar Allah memasukkan kita bersama golongan orang-orang saleh dan menjadi pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Menjadi pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian doa yang berkaitan dengan meminta ampun kepada Allah. Doa berkaitan dengan apa? Meminta ampun dan meminta rahmat Allah. Di antaranya doa Bapak kita Adam alaihissalam. Doa Bapak kita Adam dan Hawa. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak merahmati kami, tidak mengampuni kami, dan tidak merahmati kami, sesungguhnya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini doa yang penuh ketundukan hati.
kepada Allah. Doa yang penuh dengan kekhusyuan. Doa ini terdapat dalam surat Al-A'raf. Ayat 23. Rabbana zalamna anfusana. Inilah karunia terbesar yang didapat kalau Nabi Adam dan Hawa setelah mereka berdua diusir dari surga. Nikmat apa itu? Nikmat mengakui kesalahan. Ingat ya, mengakui kesalahan itu adalah nikmat dari Allah. Lebih lagi pengakuan tersebut diterima oleh Allah. Apa tanda diterima oleh Allah? Tandanya hati mereka semakin tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Makna daripada doa tersebut, kami telah melakukan dosa, yang mana dosa tersebut sebelumnya engkau melarang kami melakukannya. Lalu kami pun menjerumuskan diri kami di dalam dosa yang kau larang tersebut. Dan kami melakukan sebab-sebab kerugian. Jika kesalahan kami ini tidak engkau ampuni, artinya engkau tidak menghapus dosa kami ini, dan engkau tidak mengangkat azab dari kami ini, lalu siapa lagi yang akan mengampuni dan merahmati kami? Siapa selain engkau? Maka dengan pengakuan itu Allah pun mengampuni Nabi Adam. Oleh karenanya Allah sebutkan, wa asa Adamu rabbahu fagawa thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Adam telah berbuat maksiat kepada Rabbnya, dan dia telah melakukan kesesatan, kekeliruan. Kemudian Allah pun memilih beliau. Lalu Allah menerima taubatnya dan memberikannya hidayah. Berarti agar doa yang kita ucapkan ini terbukti diampuni oleh Allah, atau kita ingin mendapatkan ampunan yang sempurna dari Allah, yaitu kita setelah berdoa seperti ini, kita harus teruskan dengan belajar ilmu agama. Karena Allah katakan, fataba alaihi wahada. Allah menerima taubatnya, lalu diberikan hidayah. Nah, perbuatan Nabi Adam ini berbeda dengan iblis. Iblis setelah itu bertobat enggak? Enggak kan? Enggak. Iblis itu terus berbuat maksiat. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Maka kita sebagai anak keturunan Nabi Adam, hendaklah memperbanyak doa ini. Ya, karena kita mengaku di sini tidak ada lagi Rob yang bisa mengampuni kita, tidak ada. Sedangkan kita ini selalu terjerumus dalam perbuatan zalim, perbuatan dosa. Oleh karenanya jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang lebih indah dalam kehidupan ini melebihi indahnya kembali kepada Allah setelah berbuat maksiat. Ya. Maksiat itu menghantarkan kepada kehinaan. Kemudian di antara doa meminta ampun yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu apa yang disebutkan dalam surah Ali Imran. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Rabb kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami, dan engkau sebaik-baik yang memberikan kasih sayang.
Doa seperti ini maknanya ada dua. Meminta ampun dan rahmat itu maknanya dua. Pertama, meminta agar Allah menghapus dosa kita. Yang kedua, agar Allah menjaga kita dari dosa di masa yang akan datang. Dan itu juga yang diminta oleh Nabi Adam dalam doanya tadi. Ampunan dan rahmat. Dengan ampunan itu Allah menghapus dosa kita. Dan dengan rahmatnya Allah menjaga kita dari dosa yang sama. Allah menjaga kita dari apa? Dosa yang sama. Atau dosa-dosa yang lainnya, dengan rahmatnya Allah menjaga kita dari dosa itu. Kemudian di antara doa yang terdapat dalam sunnah Nabi SAW, doa meminta ampunan, yaitu doa yang diucapkan oleh Abu Bakar di setiap tahiyat terakhir. Ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Faghfir li maghfiratan min indik. Warhamni. Faghfir li maghfiratan min indik. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir li warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa yang disukai oleh Rasulullah SAW yang Abu Bakar selalu mengamalkannya. Kemudian doa di waktu kita ruku dan sujud. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Maha suci engkau wahai Rabb kami, dengan segala puji bagimu. Ya Allah ampunilah aku. Terus diulangi itu. Doa itu. Itu adalah doa mohon ampunan kepada Allah. Ibu-ibu sekalian, keutamaan orang yang selalu memohon ampun kepada Allah sangat banyak. Pertama, dia menjadi golongan hamba-hamba Allah yang tawadu. Tawadu itu rendah hati, tidak sombong dengan ketaatannya. Makanya doa-doa yang berkaitan dengan minta ampun dan rahmat itu termasuk doa-doa yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian keutamaan yang kedua, Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah suka kepada orang yang bertaubat. Masih ingat enggak cerita orang yang jatuh dari kendaraan di padang pasir, kemudian kendaraannya hilang bersama makanannya, dia putus asa, kendaraannya tidak datang lagi, lalu dia datang ke sebuah pohon. Di pohon tersebut dia bernaung. Apa yang dia nanti? Menanti kematian, bukan menanti kendaraannya. Tidak ada lagi rumah sekitar situ karena dia berada di tanah lapang yang luas. Padang Sahara. Hanya ada satu pohon tempat dia berbaring menunggu kematian. Ternyata di keadaan seperti itu tiba-tiba kendaraannya datang. Coba ibu bayangkan, datang kan kendaraannya. Udah putus asa nih. Dia pun memegang talinya. Gembira enggak dia? Gembiranya sekali apa berkali-kali? Sangat-sangat gembira orang ini. Makanya setelah itu kan dia berkata begini. Saking gembiranya salah ucap. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Kebalik enggak? Apa dia sengaja? Enggak. Dia mengucapkan itu karena terlalu bahagia. Maka Rasulullah SAW mengatakan setelah itu, lallahu ashaddu farhan bi taubati abdihi min hadha.
Au min ahadikum kana ala rahilatihi. Sesungguhnya Allah lebih bahagia melihat taubat hambanya melebihi bahagia orang tadi. Kalau ibu-ibu berbuat sesuatu yang menyenangkan suami, ibu-ibu bahagia enggak? Bahagia. Kenapa? Karena perbuatan ibu-ibu menyenangkan siapa? Suami. Misal masak masakan nih. Masak nasi goreng apa ya? Coklat misalnya gitu kan. Iya kan warnanya coklat. Maksudnya begitu. Dan suami tidak pernah lihat masak nasi goreng seperti itu di luar rumahnya. Setelah dimasakin, akhirnya suami makan. Wah, enak sekali. Senang suami kan? Kira-kira ibu ikut senang gak? Senang, bahagia. Karena masakannya dimakan oleh suami. Jangan kata suami itu betul-betul senang ya. Pura-pura senang pun ibu ikut senang. Ya enggak? Ikut senang. Lalu bayangkan ibu-ibu itu salah satu dari orang-orang yang membuat Allah senang. Bagaimana bahagianya? Bagaimana tenangnya hati. Maka jangan heran orang yang suka bertobat itu dia tentram hatinya. Tentram. Dia tidak begitu resah gelisah hidupnya. Walaupun dia memiliki kehidupan yang sederhana, dia tetap bahagia. Apalagi sederhananya di depan rumah ada mobil 2, ada motor 3. Rumahnya 3 berderet. Ya kan? Rajin bertaubat, tambah bahagia lagi. Ya enggak? Karena telah membuat bahagia, telah membuat senang siapa? Allah. Maka jangan pernah remehkan kalimat Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabbku, ampuni aku. Terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha menerima taubat. Terus diulangi itu. Berapa kali? 100 kali pun lebih baik. Semakin kita mengucapkannya 100 kali sehari, maka itu yang terbaik. Nabi berapa kali dia taubat sehari? 100 kali ibu-ibu. Makanya orang yang tidak bosan bertaubat, dia akan semakin kelihatan nikmatnya hidup. Bahkan orang melihatnya itu senang. Jadi orang melihat ibu-ibu, suami tentunya ya, mereka akan senang melihatnya. Karena selalu kembali kepada Allah. Maka oleh karenanya sekali lagi, memuliakan doa tentang meminta ampun ini berarti kita sedang memuliakan diri kita atas izin Allah SWT. Karena kita membuat Allah senang. Pagi dan petang kita membaca apa? Sayyidul Istighfar. Apa bacaannya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Artinya, Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku ini adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku berusaha sekemampuanku untuk menunaikan janjiku kepadamu dan memperoleh janjimu kepadaku sekemampuanku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu.
aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku perbuat. Wa abu'u bi dzambi wa abu'u bi ni'matika alayya. Aku mengakui nikmatmu yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku akui dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Maka doa ini dinamakan Sayyidul Istighfar. Pagi dan petang tetap harus dibaca. Jangan lupa. Ya, jangan lupa. Dan di pagi petang itu juga kan dianjurkan untuk membaca astaghfirullah wa atubu ilaihi berapa kali? 100 kali. 100 kali. Begitu pentingkah kita bertobat? Iya. Sangat penting. Dan jangan menunggu melakukan dosa baru bertobat. Pokoknya nanti baru tobat Pak Ustadz setelah saya melakukan dosa. Jangan. Nah, Rasulullah SAW menunggu dosa nggak dia bertobat? Perlu nggak tunggu dosa dulu baru bertobat? Nggak perlu. Apalagi memang kita selalu berbuat dosa. Keluar dari masjid sini, lewati rumah tetangga yang lagi karaokean, dengar tuh Cinta Satu Malam. Iya nggak? Dengar nyanyian. Belum lagi lewat ada pesta. Di pesta itu ada biduan lagi joget-joget. Padahal bukan tujuan kita lewat situ. Memang jalan kita kok. Tapi dosa tetap ada di sekeliling kita. Maka kata kuncinya agar Allah tetap mengampuni dosa kita, bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Lihat Allah sifati penduduk surga yang masuk surga nanti di yaumul qiyamah. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khashiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Kata Allah, surga nanti di hari kiamat itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Allah katakan setelah itu, ini loh yang dijanjikan kepada kalian itu. Bagi setiap orang yang selalu taat kepada Allah dan menjaga kemurnian agamanya. Yaitu setiap orang yang takut kepada Allah dikala dia sendiri. Dan dia datang bertemu Allah dengan membawa hati yang bertaubat. Apa yang dia bawa? Hati. Yang segumpal daging yang ada di dalam dada kita ini. Besarnya segini nih. Tapi ketika masuk keimanan di dalamnya, dia bisa menerawang ke tempat yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa itu? Surga. Lalu dia jadikan iman. Gara-gara itulah dia melakukan taubat kepada Allah karena dia selalu takut akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan taubat itu akan mempermudah urusan. Mempermudah apa? Urusan. Maka dulu para sahabat atau para ulama kita dari kalangan salaf, kalau pulang ke rumah, istrinya tiba-tiba merepet. Tahu kan merepet kan ibu-ibu? Ngomel-ngomel tidak jelas apa yang diomelkan. Heran juga kita. Ya. Tapi kita tidak heran kalau udah tahu ilmunya. Mungkin di jalan ada dosa yang kita lihat. Ada kata yang kita ucapkan. Ada dosa yang kita dengar. Efeknya ada pada istri dan anak dan kendaraan kita di rumah. Untuk mobil kita tidak makan rumput. Bayangkan. Kalau dia makan rumput, kita pulang gara-gara dosa diseruduk kita pulang. Ya kan? Itu menunjukkan kita butuh bertaubat. Introspeksi diri. Lihat bagaimana Allah mudahkan urusan Nabi Yunus di dalam perut ikan paus.
Apa yang terjadi dengan Nabi Yunus? Dia ditelan ikan paus gara-gara melakukan satu kesalahan. Kesalahan dia adalah dia tinggalkan kaumnya yang tidak mau mengikuti dakwahnya sebelum Allah perintahkan. Dia tinggalkan. Maka dia naik perahu, dia pun dapat undian harus dibuang ke dalam laut, ditelan ikan paus. Apa dia ucapkan dalam perut ikan paus itu? Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada kecuali Engkau. Dan aku telah maha suci Engkau, dan aku telah termasuk golongan orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Pengakuan akan keagungan Allah dan kekerdilan dirinya sendiri adalah satu sebab yang tidak mungkin Allah tolak doanya. Ada nggak yang mendapatkan kesulitan hidup seperti Nabi Yunus saat ini? Nggak ada. Paling banter-banternya corona gitu. Atau sudah terlanjur kredit mobil dan motor. Tak di jalan, lagi jalan, takut ada debt collector di samping. Ya kan? Berat hidup. Bagaimana meringankannya? Banyak bertobat kepada Allah. Saya yakin, seyakin-yakinnya, orang yang selalu kembali bertobat kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Tapi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Ya jangan kasih tahu tetangga saya sudah taubat, jangan. Atau masuk TV gitu kan. Atau diwawancarai karena dia sudah bertobat, tidak perlu. Kita bertobat kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Kemudian di antara doa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah adalah meminta hidayah. Ibu-ibu jemaah sekalian, azakumullah, hidayah adalah merupakan kebutuhan pokok seorang mukmin. Maka disebutkan dalam surah Ali Imran tentang doa ulul albab. Siapa ulul albab? Itu orang-orang yang lurus akalnya. Di antara doa mereka disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan engkau sesatkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha pemberi karunia. Doa yang mulia ini disebutkan oleh para ulama termasuk doanya wali-wali Allah, ulul albab. Doanya ulul albab. Doa meminta agar dijauhkan dari kesesatan. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ini permintaan agar Allah tetap memberikan hidayah kepada kita. Karena yang paling mengerikan di dunia ini bukan banjir, bukan gempa, bukan tsunami. Yang paling mengerikan bagi orang mukmin adalah dijauhkan dari hidayah. Dijauhkan dari hidayah. Dan itu ditakuti oleh para ulama kita. Dan Rasulullah SAW mengucapkan doa itu untuk dirinya dan juga umatnya. Sudah dihafal semua doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian doa yang lain, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk.
kemudian ketakwaan, kemudian menjaga kehormatan diri, serta meminta kepadamu kecukupan. Doa ini lengkap sekali. Pertama meminta apa? Hidayah. Kemudian meminta ketakwaan. Kemudian meminta apa? Agar terjaga diri dari kehinaan meminta-minta. Atau kehinaan karena berbuat zina. Minta perlindungan kepada Allah dari kehinaan itu. Kemudian memohonkan kepada Allah kecukupan. Dan juga bisa diartikan kekayaan. Kemudian di antara doa yang lain, Allahumma arinal haqqa haqqa farzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tampakkan kebenaran itu dengan sebenar-benarnya dan berikan aku karunia untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan farzuqna ijtinabah. Dan berikanlah kami rezeki untuk menjauhi. Nampakkanlah kepada kami kebatilan itu dengan sebenar-benarnya. Dan karuniakan kepada kami rezeki agar kami menjauhi kebatilan itu. Doa ini tidak lain keluar dari hati orang-orang yang betul-betul tulus. Yang ingin mendapatkan surga Allah nanti di yaumil qiyamah. Kemudian doa meminta kebaikan dunia dan akhirat. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berikanlah kami di dunia ini kebaikan dan kebaikan di akhirat, dan juga di akhirat kebaikan. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari azab neraka. Dari doa ini apa kita pahami? Sebagian orang memahami begini. Berarti kita mencari dunia dan akhirat itu 50-50. Salah. Karena doa ini menggambarkan kita disuruh meminta banyak untuk akhirat. Coba lihat doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu untuk dunia, meminta kebaikan. Untuk akhiratnya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua kan? Meminta kebaikan akhirat dan dijaga dari api neraka. Itu menunjukkan bahwa ini doa mengajarkan kita untuk memperbanyak berharap akhirat. Makanya ibu-ibu yang pergi umroh di hadapan Ka'bah, sayang sekali kalau doa dunianya lebih banyak daripada doa akhiratnya. Ya, biasanya nih orang yang cinta akhirat, kalau ke Ka'bah itu, selera dia yang paling tinggi adalah meminta surga. Dan dijauhkan dari api neraka. Makanya ketika kita tawaf, apa doanya? Antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini doa umum. Ada seorang sahabat yang dia kurus krempeng, kecil, tidak ada daging, diuji oleh Allah dengan penyakit. Gara-gara dia mengatakan begini kepada Allah, Ya Allah, jika di hari kiamat nanti engkau harus mengadabku, maka tolong jangan adab aku di hari kiamat. Segerakanlah adab itu di dunia. Dia mengatakan begitu kepada Allah. Akhirnya Allah berikan ujian dengan diberikan penyakit yang tidak ada obatnya sampai dia kurus krempeng. Sehingga tinggallah tulang dibungkus kulit, tak ada daging. Lalu Rasulullah SAW mendatanginya dan bertanya, apa sebab engkau seperti ini? Diceritakan awal kejadian itu. Rasulullah pun membimbingnya, tidak perlu engkau meminta seperti itu, meminta disegerakan adab di dunia, tidak perlu. Yang harus engkau lakukan adalah mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini termasuk doa yang sering diulang-ulangi Nabi dalam doanya. Maka Imam Bukhari menyebutkan bahwa
Sesungguhnya Allah suka orang yang mengulang-ulangi doa. Lalu beliau bawakan contoh doa Nabi yang ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ini doa kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian doa di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah dan Rasulnya adalah doa meminta kebaikan buat kedua orang tua, istri dan anak. Doa untuk orang tua yang mana? Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Doa Nabi Nuh. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan setiap orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman, dan untuk orang-orang yang telah beriman laki-laki maupun perempuan. Kalau doa kita Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam surah Al-Isra, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa buat kedua orang tua. Terutama yang telah wafat kedua orang tuanya. Ternyata orang tua di dalam kubur itu yang dinantinya. Apa yang dinanti oleh orang tua kita? Doa itu. Kakek kita, nenek kita, ibu kita, bapak kita itu. Ketika kita mengucapkan itu, maka insya Allah dia akan mendapatkan asupan gizi atau makanan di dalam kuburnya. Asupan kebaikan maksudnya. Dia mendapatkan kebaikan. Kemudian memohon doa untuk kebaikan istri dan keluarga dan anak. Apa doanya? Dan ini termasuk salah satu ucapan wali-wali Allah dalam suratul Furqan. Di mana mereka mengatakan, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Dan mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan dan keturunan yang menyejukkan hati. Dan jadikanlah kami sebagai imamnya orang-orang yang bertakwa." Di sini yang diminta keturunan yang menyejukkan hati. Ibu-ibu, jemaah sekalian, senang gak lihat suaminya soleh? Senang. Gitu juga kita laki-laki ini. Lihat istri kita soleha, tutur katanya bagus. Aduh ibu, meskipun umurmu sudah 65 tahun, kau tetap bertambah cantik. Lalu dia lihat di cermin, enggak ada kecantikan saya pak. Dah bukan itu saya maksud. Akhlakmu semakin baik. Tutur katamu semakin bagus. Itu yang membuat engkau kelihatan tetap cantik. Karena kebaikan itu dilihat daripada karunia Allah berupa kebaikannya. Yaitu baiknya seorang pasangan. Makanya diminta qurrata ayun. Coba ibu-ibu pulang, ya, anak begini, suami begitu, dapat berita begini. Seperti kemarin ada kasus ibu-ibu harus menjual ginjal itu gara-gara anaknya apa? Judi online. Dia jual ginjal untuk apa? Bayar hutang anaknya judi online. Berapa hutangnya? 200 juta. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah tidak memberikan keturunan semacam itu. Ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Kalau kita terus melihat pasangan kita buruk, ulangi doa ini. Jangan minta cerai. Salah, minta kepada Allah kebaikan, bukan minta cerai. Minta cerai itu nanti ketika sudah tidak ada jalan lagi. Atau sebaliknya suami juga begitu. Sedikit lihat kesalahan istrinya, udah ke pengadilan. Salah. Mohon dulu kepada Allah. Siapa tahu selama ini kita kurang meminta kepada Allah karena mengandalkan kemampuan kita. Allah ingin agar kita
tunduk hati kepadanya. Sehingga Allah membuat pasangan kita tidak menyenangkan hati. Berarti Allah inginkan nih agar kita berdoa Rabbana hablana min azwajina dan seterusnya. Karena Allah itu suka orang yang meminta kepadanya. Kemudian selain itu doa berkaitan dengan agar diperbaiki agama. Dan itu kita biasa sebut di doa pagi dan petang. Allahumma afini fi bad, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali dan seterusnya. Kita mohon kepada Allah agar Allah memperbaiki agama kita dan juga memperbaiki ilmu kita. Doa untuk minta ilmu itu apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Ya, agar agama kita baik. Ya, semua itu adalah doa yang warid dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup dulu itu yang bisa saya sampaikan. Sisanya kita pakai untuk tanya jawab. Masih ada waktu 10 menit. Nah, silakan ibu-ibu yang mau bertanya, ditulis pertanyaannya dan disampaikan lewat ini. Berarti kajian setiap hari Rabu tetap ada. Masya Allah. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ada? Oh, taib. Ya. Tidak apa-apa, waja'alna juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ikuti Qur'annya. Dan itu tidak masalah. Sama dengan kita lagi sholat sendiri baca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kan lagi sendiri, masa kita rubah ihdinis siratal mustaqim itu? Udah cukup dengan yang di dalam Al-Quran. Karena na pun bisa bermakna untuk kita dulu dan orang yang ada di sekitar kita. Ini ada pertanyaan nih. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah Pak Ustadz bila sewa apa ini? Secara cepat mengambil contoh-contoh doa dari YouTube, mengingat banyak doa-doa yang ada di YouTube. Bagaimana kita mengetahui doa itu dari hadis sahih atau dhaif dari Al-Quran karena tidak mencantumkan sumbernya? Ya, secara umum tidak mengapa Anda mengambil contoh-contoh doa dari YouTube, tapi lihat siapa yang menyampaikan doa itu. Karena kalau disampaikan oleh orang-orang yang tidak mengerti atau mereka yang suka berbuat kesyirikan, maka doa-doa yang mereka sampaikan kadang bersifat kesyirikan juga. Contoh nih, saya contoh ya. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Pertama, doa ini dibuat di tahun 1965. 20 tahun sebelum saya lahir. Ya. 1965. Di mana? Di Indonesia. Lalu diekspor ke Nusantara lain. Berarti ini perbuatan apa? Bid'ah. Kemudian kedua, di dalam doa ini terdapat unsur tawasul yang bersifat syirik. Tawasul kepada Rasulullah dan para ahli Badar. Dan juga kepada orang-orang yang mati syahid. Dan itu tidak boleh bertawasul dengan orang mati. Kan awalnya tawasalna bi bismillah. Ini udah benar nih. Tawasul dengan bismillah ini udah benar.
Kalau lafadznya. Tapi setelah itu baru berbau kesyirikan. Maka oleh karenanya dilihat juga doa-doa tersebut. Maka lihat ustadz yang menyampaikan. Kan udah jelas ada Ustadz Yazid, ada Ustadz Abdul Hakim, ada Ustadz ini dan itu yang membahas masalah doa itu. Maka mungkin itu yang lebih tepat. Kalau tidak jelas maka jangan coba-coba mengambil sesuatu yang tidak ada sumbernya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah dan sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Bagaimana dengan hadis tersebut? Apa dapat diartikan tidak boleh ditinggalkan atau bagaimana menurut Pak Ustaz? Iya, tidak boleh ditinggalkan. Jangan ditinggalkan dong. Itu maknanya. Karena dia sebaik-baik zikir dan sebaik-baik doa. Memuji Allah itu dibawa sampai kemana? Sampai akhirat. Ucapan alhamdulillah itu sampai mana? Sampai akhirat. Maka orang yang mengucapkannya, dia mendapatkan keutamaan sebaik-baik ucapan. Tapi hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Kalau berbicara harus, ya harus. Bukan berarti ya karena tidak wajib ditinggalkan. Enggak. Ibu mengucapkan alhamdulillah setelah selesai minum, maka Allah sangat senang sekali. Demikian juga selesai makan dan seterusnya. Apalagi mengucapkan syukur kepada Allah setelah selesai ngaji. Subhanallah. Artinya begini, kita baru mendapat nikmat ilmu, alhamdulillah ya Allah, gitu kan? Itu nikmat yang luar biasa. Maka diucapkan, jangan ditinggalkan. Tapi saya kira cukup ya. Ada lagi, tinggal 5 menit. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.